Untuk seluruh program bisa tercapai, syaratnya kita harus menang. Maka kita masih waras. Pagi-pagi pesan buat paslon 03. Kalau nggak punya modal, jangan nyalon. Khusus untuk si Uban. Kalau nggak punya modal, jangan nyalon ya, Ban. Jangan nyalon, jangan minta donatur dari Ganjar suruh jual rumahnya aja atau jual istrinya buat modalnya pres, jangan rakyat suruh nyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampanye Ganjar Pranowo di Sidoarjo luar biasa, teman-teman. Demikian pula kampanye Ganjar Pranowo yang di Bandung juga di luar ekspektasi dan sangat luar biasa. Jangan lupa malam ini teman-teman ada debat capres. Ya, jangan lupa tonton, resapi, kemudian nikmati, kemudian pilih ya. Jangan asal emosional tapi dengan rasional. Untuk seluruh program bisa tercapai, syaratnya kita harus menang. Betul? Harus. Stadion penuh. Angkat tangannya. Kita harus menang. Maka seluruh kekuatan mesti dikonsolidasikan. Dan alhamdulillah minggu lalu saya berkeliling seluruh Jawa Timur. Luar biasa. Jawa Timur selalu menggetarkan. Dan inilah kekuatan yang bisa dikonsolidasikan, termasuk yang di atas sana. Mana tangannya? Termasuk yang di ujung sana, yang sebelah kiri. Kekuatan biasa, ya? Inilah yang mesti kita siapkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita mesti menyiapkan seluruhnya, siap-siap ke TPS. Sudah tahu nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Untuk menuju 14 Februari, waktu kita tinggal sedikit. Dan bukan tanpa rintangan. Kami sudah mendapatkan informasi. Kades mulai diteleponi. Betul. Ramai banget ya. Apakah saudara-saudara takut? Kami juga sudah mendapatkan laporan. Para kepala daerah kita juga sudah diteleponi. Bahasanya, ojo kenceng-kenceng katanya begitu. Takut? Takut? Lawan? Maka kita masih waras untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Maka kalau tadi Mbak Yeni nyanyi, itu semangat sejak 98 yang kita kobarkan. Agar kita bisa menjaga demokrasi dengan baik. Alhamdulillah Bapak Ibu. Pak Ganjar dipasangkan dengan Pak Mahfud. Dan teman-teman harus ingat, Pak Mahfud itu dari Jawa. Masa sampean duit dulur gak didukung? Dukung. Mana jarinya? Ini di Bandung ya. Tinggi. Sudah siap datang tanggal 14 Oktober. Maaf, Februari. 14 Februari. Pilih nomor berapa? Ya. Pilih nomor berapa, Bu? Nomor berapa? Kira-kira. pagi-pagi pesan buat paslon 03. Kalau nggak punya modal, jangan nyalon. Khusus untuk si Uban. Kalau nggak punya modal, jangan nyalon ya, Ban. Jangan nyalon, jangan minta donatur dari. Saya aku tak tekan awakmu. Prestasimu apa sih?
Lek prestasimu pengangguran wis milih Pak Ganjar. Iki kayak penggawean, mumpung rong dicangkeng Pak Purnomo. Piye? Pak Purnomo. Model-model wong ngene iki kemlinti. Iki kan prestasi barang. Prestasimu iki lho apa? Heh? Ah, ini gur ngalor ngidul kaya entel sok-sokan nekone prestasine wong. Nyulo bekecot kan ah? Yulah bekecat. Aja lali biadok. Ora goblok. Lucu banget ini. Jual rumahnya aja atau jual istrinya buat modalnya pres, jangan rakyat suruh nyumbang. Jual Ini istrinya, kacau. udah jelas ini pengikutnya siapa, udah jelas ini pendukungnya siapa, sangat jelas sekali. Ketika dibilang mau dinaikkan pajaknya, ini paling riang gembira, all in terus. Ketika ditanya korupsi, bilangnya dinaikkan penghasilan dan kesejahteraan pejabatnya, tetap all in. Ya ini nih kualitas pendukungnya nih. Aduh, bisa nggak ya yang seperti ini diusut gitu? Ini terlalu parah ini untuk demokrasi. Apa tidak malu kalau dibaca istrinya, anaknya, keluarganya? Aduh. Pelanggaran ini ya. Komennya juga Terus gini nih pengikutnya. Yang milih nomor 2 itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Hari ini saya membaca satu berita bahwa Pak Jokowi katanya meminta kepada elit PDI Perjuangan untuk dipertemukan dengan Ibu Megawati. Ini adalah kepanikan yang next level gitu ya. Ini kepanikannya sudah sangat-sangat luar biasa gitu. Karena setelah serangkaian pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi yang kemudian sama-sama keluar dari PDI Perjuangan, kemudian Marwar Sirait, Budiman Sujatmiko yang juga keluar dari PDI Perjuangan, itu kan menunjukkan bahwa mereka sangat-sangat percaya bahwa mereka bisa menang sampai mereka kemudian keluar dari PDI Perjuangan. Mereka seolah-olah nggak perlu lagi PDI Perjuangan karena pengkhianatan yang mereka lakukan sudah benar-benar di depan mata kita dan itu nggak ada tafsiran yang selain itu. Orang kalau melihat keberpihakan Pak Jokowi kepada Gibran, cara mereka untuk memaksakan Gibran menjadi cawapres, tidak ada perbedaan atau tidak ada perdebatan di kalangan kita untuk melihat dan menyimpulkan bahwa keluarga atau Jokowi dan keluarga melakukan pengkhianatan terhadap Ibu Megawati dan PDI Perjuangan. Tapi setelah serangkaian pengkhianatan itu, setelah tidak hadir di acara HUT PDI Perjuangan dan kemudian memilih untuk pergi ke luar negeri, kenapa kemudian tiba-tiba hari ini Pak Jokowi meminta untuk bertemu dengan Ibu Megawati? Ini kepanikan yang seperti apa situasinya? Karena kalau panik suara atau survei Prabowo nggak naik-naik itu kan panik yang biasa aja semestinya. Mestinya nggak perlu Pak Jokowi melakukan upaya bertemu dengan Ibu Megawati. Kalaupun targetnya tidak terjadi, yaitu satu putaran gagal mereka laksanakan dan harus memaksa untuk 2 putaran. Tapi kan di berbagai lembaga survei, suara Prabowo kan selalu konsisten tertinggi. Gak ada yang perlu dikhawatirkan dari ini semestinya gitu ya. Prabowo pasti lolos putaran 2 gitu ya. Jadi kenapa kemudian Pak Jokowi meminta untuk bertemu dengan Ibu Megawati hari ini? Ya kalau dari saya, seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, saya meyakini bahwa siapapun lawan Prabowo, entah itu Pak Ganjar atau Anies Baswedan sekalipun, Prabowo akan kalah. Di putaran kedua, Prabowo akan kalah melawan siapapun. Tapi kalau terjadi 2 putaran, kan mestinya nanti gitu. Pak Jokowi nggak perlu panik dan kemudian meminta untuk bertemu dengan Bu Mega hari ini. Karena bahkan putaran pertama pun belum dimulai. Pencoblosan belum dimulai. Kenapa kemudian sudah membangun komunikasi dan panik seperti ini? Jadi kalau saya ngelihat dari kepanikan atau keinginan Pak Jokowi untuk bertemu dengan Ibu Megawati, setelah serangkaian cerita pengkhianatan itu, saya menyimpulkan bahwa nampaknya yang tidak lolos ke putaran kedua justru adalah pasangan Prabowo dan Gibran. Pajak pada naik, ya biarin lah. Itu kan capres pilihan lo. all in. Itu kan yang lo mau.
Pilih deh tuh all in gemoy. Hah? Nggak usah lu teriak-teriak pajak naik, makan tuh gemoy. Hah? Lu tahu gak dampak dari kenaikan pajak? Itu banyak pelaku usaha, investor, itu pada gulung tikar. Dampaknya apa? Pengangguran di mana-mana. Lu udah susah hidup, beli kebutuhan pokok mahal. Akhirnya apa? Ya bini lu pada gugat lu cerai. Lu gak, pengadilan agama tuh penuh. Yang enak itu pada pejabat, dia tajir, dia kaya, dia gajinya gede. Paling tinggal ada peraturan pemerintah, pejabat boleh punya istri 10. Nah bini lu ntar dikawinin sama tuh pejabat, mau lo? Lu gak usah mikirin anak lu karena dia udah dapat makan 1 kali, sisanya puasa. Ngerti? Paham? Pilih internet gratis atau makan gratis? Ya, gue sih yang waras pilih internet gratis lah. Dari internet gue bisa menghasilkan uang buat makan anak bini gue. Bisa dinikmati oleh semua kalangan, dari mulai ibu rumah tangga, anak-anak sekolah, UMKM bisa memasarkan produknya, driver ojol nggak perlu susah-susah lagi beli kuota, uangnya bisa dinikmatin buat makan keluarganya. Makan gratis, bekas makannya aja nih limbahnya jadi sampah. Itu uang negara loh, yang dibuang-buang cuma jadi sampah. Yang dimakan nih jadi apa? Ya jadi nongkrongnya di mana? Ya di toilet lah, di kamar mandi sambil itu kan nggak bagus. Mendidik anak jadi mental pengemis, mental pengungsi, makan harus antri. Aduh, waras, otaknya jangan lamban. Apa prestasi Prabowo, sebutkan satu saja. Oke. Cuma Pak Prabowo yang pantas diberikan penghargaan atau dinobatkan sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Teknologi apa? Teknologi tanam singkong tumbuh jagung. Dan ini ya, teknologi ini memang benar-benar harus dirahasiakan, karena kalau sampai tersebar ke negara luar sangat bahaya, akan dicontoh itu. Jangankan negara lain ya, rakyat sendiri aja nggak dikasih tahu loh. Ini contohnya ini ya. Ini udah tak coba ini ya, ini nanam singkong ini. Tumbuhnya singkong juga ini. Sampai sekarang misterinya belum terpecahkan ini. Sampai sini paham kan kehebatan Pak Prabowo? Jokowi merapat ke PDIP lagi? Hah? Presiden Jokowi berupaya memperbaiki kembali hubungannya dengan PDIP. Minta bertemu dengan Megawati. Jangan mau. Pasti itu orang ada maunya. Jangan mau dikibulin lagi. Kami sebagai pendukung Ganjar sudah bersedia memenangkan Ganjar tanpa dukungan Jokowi. Jadi kalau ada yang bilang PDIP tanpa Jokowi nggak ada apa-apanya, kebalik, justru Jokowi yang butuh PDIP. Jangan dibalik-balik ya. Salam waras. Masuk kandang banteng pendukung 02 mestinya menengai sih. Itu diusir ya. Itu yang biasa ini. Pada konser 03 gini gitu. Penyelundup diusir kan. Saya suka aneh dengan pendukungnya 02 itu ya. Nggak di darat, nggak di media sosial, selalu aja nimbrung di konten-kontennya 03 atau di capres-capres yang lain gitu loh. Mungkin di paslon nomor 2 itu nggak ada konten kreator yang kreatif kecuali menyerang gitu loh. Akhirnya apa? Dia gerah di kontennya pendukungnya sendiri gitu loh. Di kolamnya sendiri, akhirnya keluar dari kolam dan mencari konten-konten lain untuk diprovokasi. Yang kedua juga di acara-acaranya kampanye 03, kampanye 01 ya. Kenapa 02 itu selalu juga hadir gitu loh. Di paslon dia 02 itu apa nggak ada kampanye yang bagus kayak atau gimana gitu loh. Pasti datang dengan provokasi, mau ikut menonton dan goyang bersama pilihan tetap Pak Gemoy. Loh, udah dikasih gratis masih nyinyir kayak gitu, kenapa nggak ngadakan sendiri gitu loh. Emang sih feeling saya gini, konten kreatornya yang di media sosial itu kreatif dan menunjukkan data-data
fakta-fakta yang bagus gitu loh tentang 03 dan 01-nya mungkin ya. Tapi di 02 kecuali menyerang, kecuali pembelaan, apalagi gitu. Udah gitu untuk yang di darat kampanye-kampanyenya itu kan yang di 03 itu slang, NDX, terus seniman-seniman yang ulung gitu, bener-bener lihat senimannya gitu. Kayak seniman-seniman yang sudah kesohor, yang sudah tua-tua, yang sudah memang merasakan masa ke masa kepemimpinan mereka memihak 03, dicibir aja sama pendukungnya 02 itu. Kenapa nggak mengadakan acara sendiri gitu loh untuk tim sukses ataupun pendukungnya 02 ini? Kenapa tidak bikin konten sendiri, ramaikan sendiri gitu loh? Ya, untuk yang mendukung Capres 02, bikin aja sendiri kontennya gitu, ramaikan sendiri komentarnya, like sendiri komentarnya gitu. Udah usah nimbrung ke konten-kontennya 03 gitu. Bener. Emang sebuntu itu. Biasanya di konser-konser itu kasusnya gini. Pura-pura mengaku kader partai PDI, bilang mau pindah haluan dukung pasangan 02. Padahal jelas-jelas siapa dia gitu loh. Ini kayaknya memang sudah ada, mungkin ya firasat saya itu memang ada instruksi dari tim sesnya mungkin. Kenapa saya berpikir seperti itu? Soalnya terlalu masif gitu loh. Di mana-mana ada. Di mana-mana menjadi provokator gitu. Di media sosial saya ulang provokator. Di kampanye provokator. Giliran rame-rame pindah haluan ternyata memang dari pihaknya dia sendiri. Oke lah. Katanya Pak Jokowi katanya Pak Jokowi politik damai, politik gagasan. Damainya dari mana gitu loh. Orang yang jadi provokatornya selalu dari pihak dia gitu loh. Ada politik gagasan apa? Gagasan pajak yang dinaikkan. Gagasan kalau mau menghilangkan korupsi di negara ini dengan menaikkan penghasilan pejabatnya. Itu gagasannya. Atau gagasan yang lain yang viral itu makan gratis. Lumbung korupsi gitu itu. Banyak itu, akan banyak itu. Susu gratis. Susu gratis dari mana? Orang sapinya juga kita harus impor. Udahlah. Gini aja saya pesan untuk pendukung atau tim sesnya 02 ya. Saya pesan silakan bikin kreasi sendiri, keluarkan kreator-kreatornya itu untuk bikin konten yang baik, yang positif tanpa menyerang gitu. Sehingga tidak perlu ke kolom komentar 03 lagi gitu. Dan adakan kampanye, undang artis-artis yang mereka sukai gitu loh. Jangan datang ke artis-artis yang sudah jelas-jelas mendukung 03 dan bikin kisruh, bikin provokator, bikin provokasi di tengah-tengah acara. Apalagi tidak usah bikin drama-drama yang itu yang asok pindah haluan. Kalian mau pindah ataupun kalian mau bagaimana dramanya? Hey, banteng itu ada sebelum kalian ada. Ya. Udah. Harus diakui teman-teman bahwa paslon 2 ini hari ini stuck, nggak naik-naik, cuma segitu-gitu aja. Dan ada kenaikan yang luar biasa dari Ganjar Pranowo sendiri teman-teman. Kita lihat di tempat-tempat kalau Pak Ganjar datang juga nggak bisa dibayangkan, ramai banget. Kemarin di Sidoarjo stadion juga luar biasa, juga ada di Bandung yang katanya Jawa Barat, yang notabene bukan basisnya dari merah begitu ya, tapi luar biasa banget. Terus ini hari ini ada debat teman-teman ya, debat Capres 21 Januari 2024. Manfaatkan itu teman-teman, manfaatkan untuk kalian yang para voter-voter mengambang, pilihan kalian mengambang. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik visi misi mereka apa ya. Pilih secara rasional, bukan dengan cara emosional. Benar, saya katakan itu. Saya tahu kalian semua orang-orang cerdas, pemuda-pemuda cerdas, orang-orang cerdas, jadi bisa menilai dan memilih. Jadi jangan lupa saksikan hari ini
debat Capres 2024 21 Januari 2024. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau perlu share. Mohon maaf atas segala salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.